Salam sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Tak terasa kita sudah akan memasuki lagi Sabat yang kudus. Apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan tetap mengasihi Anda. Mari kita ikuti renungan buka Sabat oleh Pendeta Roni Umbu. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali di renungan buka Sabat. 6 hari dalam setiap pekerjaan kita, Tuhan sudah berkati. Hingga kita boleh berada kembali di hari Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati. Sebelum kita membaca Alkitab sebagai renungan kita di perenungan buka Sabat, kita dahului dengan doa. Tuhan Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami sudah berada di pembukaan Sabat. Ini terjadi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh memasuki Sabat Tuhan yang kudus dengan penuh berkat. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ada satu ayat yang saya rindu kita bacakan bersama-sama. Ayat ini terdapat di dalam Mazmur 85 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Bunyinya demikian. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Ayat 11. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Ayat ini menarik dan perlu menjadi perenungan kita. Ada orang berkata bahwa kita harus adil. Ya, ketika kita melihat ketidakadilan, kita jadi tersinggung. Kita jadi marah, apalagi itu terjadi di sekitar kita, atau terjadi kepada pemangku kekuasaan yang harusnya menjalankan keadilan. Jadi, keadilan itu berarti orang yang bersalah sesuai dengan kesalahannya akan berlaku penghukuman. Bagaimana dengan kasih? Kasih adalah kebaikan kepada mereka yang melanggar, sehingga mereka mendapatkan keampunan dari kesalahan mereka. Sayang sekali, dua hal ini tidak bisa kita temukan bersama-sama di dunia ini. Pada saat yang sama ada keadilan, pada saat yang bersamaan ada kasih. Allah adalah kasih dan penuh dengan keadilan. Jika hanya kasih, orang jahat bisa masuk surga. Semua yang baik, kejahatan akan bertemu di surga karena Allah hanya kasih saja. Tapi pada saat yang lain, ketidakadilan terjadi kepada mereka yang setia kepada Tuhan. Jadi, Allah datang ke dunia ini untuk menunjukkan kasih sayangnya dan juga keadilan bercium-ciuman. Dalam kehidupan kita, setiap hari, kita merindukan pengalaman ini menjadi pengalaman kita. Sekali lagi, ideal ini kita tidak temukan di dunia ini. Namun, melalui hukum Allah, kita dapat melihat kasih dan keadilan. Allah dinyatakan dalam hukum yang
Tuhan sudah taruhkan di dalam kehidupan umat Tuhan, yaitu kita sebutkan 10 hukum moral. Pada saat yang sama, hukum itu juga bersifat adil. Mereka yang melanggar akan dihukum dan dibinasakan. Mereka yang setia akan diberikan pengampunan, dan pengampunan itu terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Karena tuntutan hukumlah, maka kita tidak terbebas dari kematian. Tetapi oleh karena kasih Allah yang besar, Dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa umatnya. Sehingga kita boleh layak mendapatkan keampunan. Pada saat yang sama, kasih juga menawarkan, atau hukum Tuhan juga menawarkan keadilan. Jadi kasih dan keadilan bertemu di sana. Ketika orang dipanggil untuk diselamatkan, tetapi ketika dia tidak menurut, dengan kata lain, dia tidak menuruti perintah Tuhan. Dengan kata lain yang lebih sederhana adalah ketika kasih itu diberikan kepada setiap orang, tetapi mereka tidak menurut, mereka hanya membutuhkan kasih, mereka mau diselamatkan, tetapi mereka tidak menurut. Dengan kata lain, karena mereka tidak mau diselamatkan, mereka tidak mau menurut. Jadi Tuhan menyatakan hukum Tuhan kepada kita sebagai penurutan, dan itu adalah sekaligus kasih Tuhan bagi kita. Kiranya renungan yang sederhana ini menolong kita untuk melihat kemurahan Tuhan, keadilan Tuhan, kesetiaan Tuhan, oleh mana kasih-Nya dan keadilan menjadi bagian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang ajaib untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan ketika kami mengikuti perintah Tuhan. Itu kami ingin merasakan kasih dan keadilan Tuhan dalam kehidupan kami orang-orang berdosa. Engkau sudah selamatkan kami Tuhan, dan kami perlu berjalan bersama dengan Tuhan, menuruti perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih dan keadilan-Mu bagi kami. Perbuatlah sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami anak-anak Tuhan. Kami sudah berada di hari Sabat-Mu yang kudus ini Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Kiranya kami boleh merasakan damai dan sejahtera dari Tuhan. Adalah doa permohonan kami di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.